Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata 3.3 bersama saya Dewi Anjarani, CGP Angkatan 7 Banyuwangi. Bapak Ibu kawan sejawat, di sini adalah satu proyek kick-off yang saya persembahkan yang bernama Program Puskesmas sebagai wujud aksi nyata 3.3. Akronim dari Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Sekolah. Apa saja latar belakang dari munculnya program tersebut? Baik, negara kita, negara Indonesia, terkenal dengan rendahnya kesadaran akan kebersihan karena jarangnya teredukasi mengenai bagaimana mengelola sampah, baik mengelola maupun memanfaatkan sampah hingga menjadi barang yang bisa bermanfaat atau tidak merusak lingkungan. Kita sebagai guru di sekolah dasar, hal yang paling utama yang menjadi sumber masalah yaitu jajanan anak sekolah. Kok bisa? Ya, karena jajanan anak sekolah itu dengan bungkus plastiknya ini menjadikan sampah plastik menjadi luar biasa tak terkendali. Selain yang kita tahu yaitu sampah rumah tangga yang dihasilkan di setiap rumah. Maka dari tujuan puskesmas ini, yang pertama adalah tentu mengedukasi setiap murid atau warga sekolah yang berada dalam satu lembaga dan memotivasi mereka bahwasanya Anda bisa mengelola sampah layaknya orang profesional. Tujuan berikutnya adalah melestarikan alam, menciptakan kebersihan, serta meningkatkan kepedulian murid atau warga sekolah tentang kebersihan. Dan ini merupakan satu tanggung jawab seluruh elemen yang ada di sekolah, sehingga kenyamanan dan keindahan bisa kita nikmati bersama. Indikator utama dalam fakta lapangan yaitu murid-murid amat antusias dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan gotong royong, utamanya dalam menciptakan kebersihan, kenyamanan, dan keindahan sekolah. Lalu, apa kesulitan kita? Kalau kita sudah tahu bahwasanya mereka sangat antusias, ya, kesulitan yang utama adalah membentuk kebiasaan baik. Oleh karena itu, dalam program ini kita dapat memanfaatkan teknik baca untuk menyusun yang terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, kemudian atur eksekusi. Dalam mengatur eksekusi diawali dengan sosialisasi program. Siapa yang terlibat? Tentu kepala sekolah, komite sekolah, baik guyuban wali murid atau wali murid. Nah, dari gambaran umum tersebut, puskesmas memberi kata kunci antusias sebagai hal yang utama. Yang kemudian kita gambarkan bentuk puskesmas itu menjadi satu sarana yang bisa dipindah ke sana kemari, sehingga anak yang enggan membuang sampah bisa dengan mudah meraih atau mencapai tempat di mana mereka bisa melestarikan alam dengan membuang sampah pada tempatnya. Pada alat atau gerobak ini akan dibentuk tim-tim khusus atau piket sehingga anak-anak mampu menjadi pioner atau pelaksana dari program ini. Detail dari program puskesmas. Yang pertama, papan informasi. Papan informasi ini mampu mengedukasi dan memberi informasi bagaimana sampah-sampah tersebut bisa menjadi barang-barang berharga atau bagaimana mengelola sampah dengan baik. Di papan informasi ini juga terdapat jadwal piket yang terdiri dari tim kelas 4, 5, dan 6 secara bergiliran. Sehingga
mereka mampu bergotong royong. Bagian dari tempat sampah dipilah menjadi 3 tempat utama. Yang pertama adalah organik, non-organik, dan kertas. Kemudian, sampah itu dikemanakan? Sampah akan disortir oleh tim Eco Rangers yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Sekolah cukup membayar restribusi sampah karena sebagai donasi ke organisasi Eco Rangers. Roda menjadi hal utama dalam gerobak ini karena satu, mudah bergerak, yang kedua, memberi kemudahan setiap siswa untuk mengantarkan ke tempat yang mungkin bisa ditindaklanjuti untuk dibersihkan. Yang ketiga, ajang bermain untuk para siswa karena bisa didorong, cukup mengasihkan bukan? Nah, ini adalah materi-materi yang digunakan untuk menggunakan puskesmas. Yang pertama adalah besi-besi, roda, dan alat-alat yang akan disulap menjadi gerobak sampah puskesmas. Seperti yang dikatakan di awal, akan ada jadwal piket tim. Apa tujuannya? Yaitu mencetak kepemimpinan pada murid. Sehingga murid tahu ketika mereka mendapatkan jadwal, berarti mereka harus menjadi pemimpin untuk pengelolaan pada hari itu. Jadwal piket tim juga menanamkan tanggung jawab. Karena setiap tim harus mengisi jurnal puskesmas. Nah, intensitas mereka, pedulian mereka, tentu menanamkan sikap kepercayaan tinggi dan integritas yang tinggi terhadap murid. Nah, jurnal puskesmas terdiri dari jadwal piket tim, catatan penting, dan daftar hadir tim. Sehingga anak-anak yang terlibat dalam jadwal piket tim merupakan anak-anak yang terrecord atau terreport menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan memiliki kesempatan untuk diberi apresiasi khusus dari sekolah. Baik Bapak Guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.